Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan ini kita masuk kepada halaman yang ke-32, itu pada prinsip yang ke-6, al-aslus sadis, prinsip yang ke-6. Di antara prinsip-prinsip atau pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka memahami bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam umat ini. Maka mereka yakin bahwasanya di antara hak mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah agar mereka dihormati oleh umat-umat setelahnya atau generasi setelahnya, dan mereka tidak mencela para sahabat, tidak pula membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka menganggap cintaan terhadap mereka adalah keimanan, yang merupakan termasuk bagian dari keimanan, dan membenci mereka adalah bagian dari kemunafikan. Baik. Kata Syekh hafizahullah taala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka selamat dari kebencian terhadap para sahabat, dari kedengkian terhadap para sahabat. Lisan-lisan mereka selamat dari mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sikap ataupun prinsip ini kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal ansara wa athna 'alaihim. Sebagaimana yang Allah sifati mereka dengan hal tersebut dalam firman-Nya tatkala Allah menyebutkan kaum muhajirin dan ansar, wa athna 'alaihim, dan Allah memuji mereka. Ini sikap mereka ini, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sikap yang sangat sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan para sahabat muhajirin dan ansar dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat. Ini termasuk dari kalangan para tabi'in, tabi'in sampai akhir zaman. Mereka yang benar-benar memahami tentang kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu orang-orang yang beriman dengan sempurna keimanan mereka. Yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berkata, yaitu berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi mereka memohonkan ampunan untuk diri mereka sendiri dan juga untuk orang-orang yang beriman sebelum mereka, terutama di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau ya Allah, janganlah engkau menjadikan dalam hati-hati kami ada kedengkian lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya mereka mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ini menunjukkan selamatnya lisan mereka. Dan di sini juga mereka berdoa agar hati mereka dijauhkan dari kedengkian terhadap kaum mukminin, terhadap para sahabat terutama. Ini menunjukkan keselamatan hati mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ya. Ini adalah
sikap mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga prinsip ini sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan semisal satu Uhud, semisal gunung Uhud berupa emas, ya, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, diinfakkan fisabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan mencapai satu mud dari kalangan para sahabat. Infaknya para sahabat yang satu mud yaitu 2 telapak tangan. Satu mud adalah 2 telapak tangan, ya. Wala nasifahu, dan tidak pula bisa mencapai separuh dari satu mud itu, ya. Para sahabat yang diperumpamakan di sini, apabila mereka atau salah seorang dari para sahabat itu menginfakkan sesuatu sebesar sebanyak satu mud atau bahkan separuhnya saja, maka itu tidak akan bisa disamai oleh infaknya salah seorang dari generasi setelahnya, meskipun mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini merupakan keutamaan yang besar dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, hadis la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat Rasulullah SAW, ini pada asalnya Rasul SAW menyampaikan sabdanya ini kepada seorang sahabat juga. Tidak ada seorang sahabat yang mencela sahabat lainnya, yang dia memiliki keutamaan lebih besar daripada sahabat ini, ya. Jadi seorang sahabat mencela sahabat yang lain. Terus Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya ini, Masya Allah. Nah, kalau kita perhatikan sabda ini ditujukan kepada sebagian sahabat kepada sahabat yang lain, lalu bagaimana apabila ini ditujukan kepada kita, ya, ditujukan kepada kita yang keutamanya jauh lebih rendah daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Maka sangat tidak layak seorang di antara generasi setelah sahabat mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah prinsip yang harus kita pegangi di antara usul aqidati ahli sunnati wal jamaah, yang mana prinsip ini adalah khilafan lil mubtadi'ati minar rafidhati wal khawariji. Ini menyelisihi prinsipnya orang-orang mubtadi'ah, orang-orang ahli bid'ah dari kalangan rafidhah dan khawarij, alladzina yasubbuna as-sahabata wa yajhaduna fadailahum, yang mereka itu mencela para sahabat dan mengingkari keutamaan mereka. Rafidhah dan khawarij, ya, 2 kelompok besar yang terkenal mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun Rafidhah, maka dia sangat terang sekali mencela banyak para sahabat, bahkan mayoritas para sahabat mereka cela, ya, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Dan mereka memiliki sikap ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dan demikian pula Khawarij, ternyata mereka juga mencela sebagian para sahabat, terutama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dicela oleh orang-orang Khawarij karena mereka melakukan tahkim, yaitu menjadikan manusia menurut mereka sebagai hakim dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka, ya. Baik. Mereka juga mengingkari keutamaan para sahabat tersebut. Inilah orang-orang ahli bid'ah, kalangan Rafidhah dan Khawarij. Wa yara ahlu sunnati anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ahlu sunnah memandang bahwa khalifah, ya, para pemimpin pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah secara urutan adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman, ya, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya dan para sahabat yang lain, ya.
Ini urutan khalifah ya, yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus urutan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min ha'ula'i fahuwa adallu min himari ahlihi limukhalafatihi an-nassa wal ijma'a ala khilafati ha'ula'i ala hadha tartibi. Maka barang siapa yang mencela kekhilafahan salah seorang dari mereka ini, maka orang tersebut lebih sesat dari keledainya, lebih sesat dari keledai milik keluarganya, karena dia menyelisihi nas dan menyelisihi ijma' atas kekhilafahan mereka ini ya, sesuai dengan urutan ini. Seperti contohnya orang-orang Rafidhah, mereka tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ya, sebelum Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menganggap bahwasanya yang berhak mendapatkan tampuk kekuasaan ataupun kekhilafahan setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun mereka Abu Bakar, Umar dan Utsman, kata mereka orang-orang Rafidhah, adalah merebut ya haknya Ali radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhum ya. Dan ini merupakan penyelisihan terhadap nas dan ijma' sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafizahullah taala. Ini jelas di sini sudah bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip ya, bahwasanya mereka itu menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak mencela lisannya ya, lisan mereka selamat, hati mereka pun selamat dari kedengkian dan kebencian terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.